Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wasbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rabbana yang maha menguasai jiwa dan diri kami, bantulah kami untuk selalu dalam ketaatan kepadamu. Bimbinglah kami untuk selalu di dalam jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah anak, cucu, keluarga kami semuanya juga berada dalam ketaatan kepadamu ya Allah ya Rabbana. Kemudian kami bisa melakukan semua itu kecuali dengan pertolonganmu ya Allah ya Rabbana. Bersihkanlah jiwa dan hati kami, bersihkanlah jiwa dan hati kami, bersihkanlah jiwa dan hati kami, karena Engkau lah sebaik-baik yang membersihkan jiwa dan hati kami. Amin ya Rabbal alamin. Ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan kali ini pembahasan surat An-Nasr. Kita kemarin berhenti di ayat yang kedua. Kalau ayat An-Nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau melihat, engkau memperhatikan wahai Muhammad, manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, dengan berbondong-bondong. Pada saat itu kabilah-kabilah di daerah Hijaz atau di daerah Arab, mereka memperhatikan nih bagaimana kemudian interaksi atau kondisi Rasulullah SAW menghadapi orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Kata kabilah suku yang ada di sekitar Mekah saat itu, kalau memang benar dia seorang nabi dan rasul, maka dia pasti akan bisa menaklukkan kaumnya. Dia pasti akan bisa mengalahkan orang-orang Quraisy. Maka kalau dia bisa mengalahkan orang Quraisy, kita akan ikut. Berarti dia memang benar-benar nabi dan rasul. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa mengalahkan, menaklukkan kaumnya, maka dia bukan seorang nabi dan rasul, bukan benar-benar seorang nabi dan rasul. Mereka memperhatikan dulu nih bagaimana kondisi pertikaian, persengketaan antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy. Ternyata di tahun ke-8 Hijriah, Allah takdirkan setelah pengkhianatan orang kafir Quraisy dengan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW menaklukkan dengan mudahnya, membuka dengan mudahnya kota Mekah dengan 10.000 orang sahabat. Dengan mudahnya mereka menaklukkan kota Mekah setelah Bani Khuza'ah menyerang Bani Bakar yang bersekutu dengan orang Quraisy ini, Bani Khuza'ahnya. Dan benar ternyata Rasulullah SAW menguasai Mekah, dan orang-orang di sekitar Mekah kemudian mereka setelah melihat kondisi seperti itu, maka seperti apa yang mereka katakan di awal, bahwa mereka akan beriman atau mengikuti Muhammad SAW kalau dia memang benar-benar bisa menguasai, mengalahkan kaumnya. Maka setelah itu mereka yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Datang utusan-utusan ke kota Madinah menyatakan keislaman, menyatakan mereka ikut dengan agama Rasulullah SAW, menyatakan kesetiaannya, berbaiat setia mereka kepada Rasulullah SAW. Ini yang benar-benar ya Nasrullah tadi itu. Nasrullah seperti yang kita bahas di kesempatan sebelumnya. Karena Allah yang membukakan hati mereka tanpa peperangan. Setelah itu, setelah Fathu Mekah ini, hanya sedikit sekali peperangan yang dihadapi Rasulullah SAW setelah Fathu Mekah ini. Orang-orang dari kabilah-kabilah sekitar Mekah dan daerah Hijaz, ya, mereka pada berbondong masuk dalam agama Islam tanpa perlunya pertempuran, penaklukan lagi. Setelah Fathu Mekah ini kan setelah Fathu Mekah ini ada perang Hunain, pengampungan Taif. Setelah itu Rasulullah SAW hampir nggak ada lagi peperangan, kecuali setelah itu yang terakhir adalah perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah kan, dan itu juga nggak jadi kan. Yang hebatnya tentara Romawi yang saat itu negara adidaya, negara yang begitu besarnya, yang ditakuti oleh semua suku bangsa saat itu, begitu menggetarkan nama itu buat mereka. Tapi bahkan tentara Romawi pun takut mundur menghadapi Rasulullah SAW di perang Tabuk. Rasulullah SAW membawa 30.000 pasukan waktu itu. Hingga begitu mudahnya
Rasulullah SAW menaklukkan daerah Hijaz ini sampai ke Yaman, datang utusan ke Madinah sampai dari daerah Yaman kan begitu jauhnya ya, dari daerah Hijaz, dari daerah Makkah dan Madinah itu begitu jauh sekali Yaman ini. Dan mereka pun mengirim utusan, menyatakan kesetiaannya, menyatakan baiatnya kepada Rasulullah SAW. Maka benar-benar ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Enggak berhenti utusan itu. Hingga dalam sirah kita sampai mengenal adanya tahun perutusan. Banyak sekali utusan-utusan datang setelah Fatu Mekah, setelah Hunain dan Taif ini banyak sekali. Taif yang awalnya tidak mau beriman pun, yang sampai setelah perang Hunain Rasulullah SAW mengepung Taif tidak berhasil mengepungkan Taif ini. Dengan berbagai macam strategi Rasulullah SAW ingin menaklukkan, menundukkan Taif, mengalahkan Taif ini, kota yang dulu pernah mengusir beliau saat beliau dari Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Yang sampai kita baca ceritanya kaki beliau sampai berdarah, dilemparin batu sama anak-anak kecil sampai. Tapi beliau pengen menaklukkan Taif saat itu di tahun ke-8 Hijriah setelah penaklukan Mekah, beliau belum berhasil. Beliau belum berhasil menaklukkan Taif. Tapi ternyata di tahun ke-9 ke-10 Hijriah bahkan penduduk Taif pun bersedia untuk yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ceritanya lumayan panjang lah ya. Yang jelas Allah membukakan hati orang-orang Taif ini bahkan untuk beriman juga kepada Rasulullah SAW. Ini benar-benar nasrullah gitu. Maka kalau kau melihat kondisi seperti itu, kau sedang melihat kondisi seperti itu, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Yakini, sadari apa yang kau dapatkan itu adalah dari Allah semuanya, bukan atas usahamu. Itu tadi nasrullah. Maka sucikan Allah. Jangan kau menganggap dirimu yang hebat. Maka kita juga seperti itu, sahabat, ikhwah. Bagaimanapun kesuksesan yang kita dapatkan, bagaimanapun keberhasilan yang kita dapatkan, keberhasilan dalam dakwah, keberhasilan dalam karir, keberhasilan dalam segi finansial, keberhasilan dalam mendidik anak, keberhasilan dalam kehidupan kita, mendapat yang kita cita-citakan, kita impikan, maka jangan lupa untuk dalam keberhasilan itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka setelah turun ayat ini dalam riwayat Aisyah akan Rasulullah SAW banyak membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala pujimu, Allah, dan ampunilah aku. Ini yang benar-benar seperti apa yang Allah sampaikan di ayat ini kan ya. Itu juga Rasulullah SAW kadang membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ikhwah, maka ini juga adalah kunci kita untuk mendapatkan kesuksesan. Sucikan Allah. Jangan kita menganggap diri kita yang bersih. Puji Allah. Jangan kita memuji diri kita sendiri. Kalau kita menganggap semuanya bisa kita lewati dengan usaha kita, ikhtiar kita, maka kita sudah ditipu oleh diri kita sendiri. Kita sudah ditipu oleh nafsu kita, oleh bisikan syaitan. Karena apa yang kita dapatkan itu semuanya adalah dari Allah. Caranya tadi ya, kita sucikan Allah, fasabbih bihamdi rabbika subhanaka Allahumma wa bihamdika, dan jangan lupa wastaghfir. Karena dalam setiap perjalanan kita, episode yang kita lewati, ada aja kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ada aja kekhilafan yang kita lakukan. Maka istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Ini hebatnya ajaran Islam ya Pak. Dalam kebaikan istighfar. Kan ini Rasulullah SAW menyampaikan Islam ini kan dakwah ya, kebaikan. Dan kita tahu semua Rasulullah SAW itu nggak ada dosanya kan, sudah diampuni Allah, bahkan yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini kan turun sebelumnya nih surat Al-Fat ini. Surat Al-Fat itu kan turun setelah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-7 Hijriah. Sudah Allah ampuni nih, sudah Allah ampuni
Dosa Rasulullah SAW baik yang terdahulu atau yang kemudian sudah diampuni semuanya. Tapi tetap Rasulullah SAW disuruh untuk membaca istighfar. Dosanya udah jelas diampuni, tapi tetap disuruh membaca istighfar. Maknanya apa? Salah satu maknanya ya kemudian kita jangan kemudian merasa semua yang kita lewati itu beres seperti itu saja. Kalau ada kesalahan, maka kita minta ampun sama Allah. Nah, makna yang kedua, kita juga harus terus mengkoreksi apa yang kita lakukan itu. Untuk kita lakukan kemudian di kemudian harinya adanya perbaikan. Orang Muslim itu nggak akan merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Dia pasti akan memperbaiki terus. Bukan maksudnya merasa puas tuh, nggak akan merasa puas tuh bukan maksudnya nggak qanaah ya, bukan. Ini yang didapat. Kalau qanaah itu kan merasa kurang terus. Kalau orang beriman ini bukannya tidak qanaah, bukan, tapi ingin memperbaiki terus kondisi yang sebelumnya. Makanya misalnya kayak sesudah sholat kita baca istighfar. Untuk apa kita baca istighfar sesudah sholat? Selain kita minta ampun sama Allah, kita juga mengkoreksi sholat kita tadi. Ada yang kurang nggak bacaannya, gerakannya, kekhusuannya, tumainahnya, ada yang kurang nggak? Kita koreksi. Jadi itu. Makanya dalam setiap langkah yaitu istighfar jangan ditinggalkan. Nah, istighfar ini selain untuk menghapus kesalahan juga untuk menutupi kekurangan. Kalau ada yang kurang maka akan ditutupi oleh istighfar ini. Maka dua-duanya nih ya, sucikan Allah. Apa yang kita dapatkan, kita lihat pandang semuanya itu semua dari Allah. Dan yang kita lihat dari diri kita sendiri adalah kesalahan. Bisa jadi langkah kita sudah berhati-hati, tapi bisa jadi tetap ada kesalahannya. Maka dua hal ini jangan dilepaskan. Pandang Allah Maha Suci, pandang semuanya pertolongan ini adalah dari Allah, tapi juga jangan dilupakan, harus ada introspeksi ke dalam. Jangan kemudian kalau ada yang salah, kemudian kita katakan ini adalah dari Allah semuanya. Tidak, harus ada introspeksi. Kalau kita seperti itu ya kita nggak akan mau memperbaiki diri jadinya. Hanya kan ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang baik dari Allah dan apa yang jelek itu adalah dari diri kita sendiri, untuk kemudian kita perbaiki. Innahu kana tawwaba, sungguh Allah lah Maha penerima taubat. Sungguh Allah lah yang Maha penerima permintaan ampun kita tadi itu. Jangan kita berputus asa, jangan kita kemudian merasa berkecil hati untuk membaca istighfar ini. Sebesar apapun dosa kita, tetap Allah adalah Tawwab, Maha penerima taubat. Demikian saja ikhwan, insyaallah pembahasan surat An-Nasr ini. Dalam setiap langkah kita libatkan selalu Allah, dan juga ingat selalu harus adanya introspeksi atau perbaikan untuk kita melangkah lebih baik lagi di masa mendatang. Maka dua hal ini harus kita lakukan. Subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma firli. Demikian dari saya, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.